Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai, damai, damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Di hari yang baru ini, Senin, Pastor menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan Yesus beserta kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita datang mengucap syukur, puji nama Tuhan, kasih anugerah, kasih karunia-Nya, kasih kemurahan-Nya menyertai setiap Anda dan saya. Halo, saya menyapa yang ada di Telegram, yang ada di WhatsApp, yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Ketik rame-rame, I love Jesus. Ayo ketik rame-rame, I love Jesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempatnya maha tinggi. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, bersyukur. Ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan waktu yang tepat bagi setiap doa-doa yang kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami hadir, kami menyembah-Mu. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Amin. Pujian ini memberkati kita semuanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Percaya deh, dengan caranya di waktu
waktu yang tepat kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Hore, senang aku. Amin. Hey, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Halo semuanya. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Amin. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Halo. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doaku. Halo, Tuhan Yesus jawab doa kita semuanya. Yeay, puji Tuhan. Dan semua pemirsa sekalian yang ada di mana saja di platform medsos ini, halo, di kota mana, beribadah di mana, dan yang pasti kemarin bagaimana suasana ibadah di tempat Anda bergereja? Pasti luar biasa, pasti sukacita, pasti ada damai sejahtera, pasti Tuhan tinggikan. Amin. Amin, amin, amin. Besok kemajuan ibadah luar biasa lagi. Sangat-sangat sekalipun hujan turun, tetapi tidak mengurangi sukacita yang ada di tengah-tengah ibadah, karena ada hadirat Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Amin. Terima kasih banyak banget yang sejak awal sampai sekarang yang memberkati Pastor Andy, kasih gift, kasih stiker, bintang, dan juga komentar-komentar yang saling memberkati. Silakan diposting ulang, silakan di-share, silakan dibagikan. Puji Tuhan, saya percaya hari ini banyak orang yang akan mendapatkan penguatan berkat Tuhan. Amin.
semua niat dalam hati, harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Shalom buat semuanya. Yesus hapus air mata yang sedang berduka. Iya, Bapak Ibu sekalian terkasih, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, mau senang ada waktunya, mau susah juga ada waktunya. Artinya sini, kalau senang ya nggak usah hiperbola, nggak usah lebay, biasa-biasa aja. Kalau susah juga nggak usah terlalu sedih mendalam, karena semua itu ada waktunya. Tapi sebagai manusia saya mau ingatkan saudara-saudara bahwa setiap orang ada waktunya pulang menghadap Tuhan. Puji Tuhan, kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, mengenal Tuhan, kita dijadikan anaknya. Dan mengenal Tuhan, aku pulang menghadap Bapa. Hanya Yesus yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, ini kerinduan hatiku, ingin dekat selalu dengan Engkau ya Tuhan. Penuhi setiap kami. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Dapatku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah kekasih surgawiku. Di dunia ini, suatu hari semuanya akan kita tinggalkan dan menjadi tidak berarti lagi. Namun setiap hati kami rindu selalu untuk datang memandang-Mu Tuhan Yesus. Pujian-pujian ini membawa setiap hati untuk dekat dengan Tuhan Yesus, melekat dengannya. Inilah kerinduan kita sebagai orang percaya yang menyenangkan di Bapa di surga. Amin. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama,
tarikan napas pun tak terhela. Kelopak mata panah kepada kekekalan di sorga. Itulah rumah abadi kita. Amin. Ketika rame-rame, sorga rumah abadiku. Puji Tuhan. Sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Itu gambaran neraka ya. Tapi yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang yang tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti aku pulang. Anda semua yang percaya pada Tuhan, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Yang kita tahu pasti, kemana nanti pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti kita pulang. Ke sorga nanti kita pulang. Ini pujian memberkati. Banyak yang tanya judulnya apa? Pulang. Penciptanya Pak Dr. Eras Sabdono. Beliau kita doakan sehat, kembali pulih. Tuhan kasih waktu di dunia melayani. Nanti waktunya tiba, pulang ke sorga dalam kedamaian. Hari ini melayani Tuhan dulu ya. Saya jika pujian ini silahkan di-share, dibagikan. Kalau terberkati, diposting ulang. Makasih. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Dunia anugerah. Gunakan waktu yang baik yuk untuk melayani Tuhan Yesus. Nanti waktu tiba, kita pulang ke surga ya. Di sana rumah keabadian kita. Setiap insan terima panggilan. Hari ini, esok, atau lusa. Akhir perjalanan hidupku
jalan hidupmu, tak seorang pun ke sorga nanti kita pulang. Inilah sebuah janji, kepastian keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dan sudah lakukan di kayu salib. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, pulang ke sorga. Di sanalah dalam keabadian kita tinggal menikmati semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Amin. Pastor akan taburi firman Tuhan, buka hati. Firman ini menjadi penguatan di hari yang baru dan menjadi makanan rohani terbaik bagi Anda yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang sangat populer mengenai waktu Tuhan itu ada satu bagian dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, kita sama-sama harus ingat, dan kali ini firman mau ingatkan kembali bahwa di dunia ini semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, semua yang nonton live streaming ini, kita masih ada di periode waktu, masa-masa kita ada. Tapi semua menuju pada nanti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Makanya dunia, bumi, tempat tinggal Anda dan saya hari ini itu hanya hunian sementara. Hanya kemah yang sifatnya tidak permanen. Nanti di keabadian di sorga, itulah rumah kita yang kekal. Ya, jadi istilahnya di dunia ini dikatakan Tuhan kasih ilustrasi seperti uap saja hidup, seperti rumput saja. Sebentar ada, sebentar dicabut, sebentar kelihatan, uap hilang sekian second detik. Itulah gambaran hidup manusia. Jadi kalau saudara hari ini masih ada bernapas, syukurilah, perbanyak bersyukur, dan pastikan hidup kita menjadi berkat. Ayo saudara ketik Pengkhotbah 3, 1 dan 2, lalu habis ketik tolong disiarkan, di-sharekan sebanyak-banyaknya, dan pastor bacakan bagi Anda yang terkasih. Ada tertulis dari kitab Pengkhotbah 3, 1 dan 2, ya. Kita melihat di sini, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, ingat ya, semua di dunia ini ada masanya. Yang kekal itu hanya di sorga. Bagi orang percaya, tapi bagi orang yang tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia akan menghuni kekal di neraka. Sorga neraka itu kekal. Nah, saya sedang bicara ini menawarkan hidup yang kekal di sorga melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus, sabda firman-Nya, Bible. Ya, ingat segala sesuatu ada masanya. Di dunia ini sementara. Di kekekalan antara sorga dan neraka itu eternity, selamanya. Ya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir,
Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semua yang dibawa kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu lahir, semua orang tertawa. Bayi yang menangis, semua orang tertawa bahagia. Ucapan datang, selamat dan bahagia, selamat dan sukses, kelahiran dan seterusnya. Tapi ada waktunya sepanjang perjalanan hidup yang singkat di dunia ini. Ya singkat lah. Sekalipun 80 tahun tetap singkat dibandingkan keabadian. Bukan 700 tahun tapi keabadian selama-lamanya. Maka berbahagialah saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, ada janji keabadian selama-lamanya. Maka dikatakan bahwa nikmatnya dunia ini kalah dengan nikmatnya sorgawi. Yang bahagia di dunia sifatnya sementara, bahagia sorgawi kekal selama-lamanya. Jadi bangga, syukur, jangan jual Yesus, jangan tukar imanmu dengan secangkir sup kacang merah atau hal-hal yang lain. Kalau saudara pernah menghujat Yesus, kasih Yesus tinju, bertobat sekarang. Ada kesempatan. Biar ada pengampunan dari Yesus yang suci, kuduskan Anda sekalian. Dan waktu meninggal, engkau bisa meninggal di dalam keabadian. Dan sorga dari Bapa menjadi milik Anda. Dan saya yang diberikan oleh anugerah dan cinta kasih-Nya. Bagi orang yang tidak percaya, mereka ketika hadapi kematian, mereka sangat gelisah, sangat ketakutan. Entahlah saudara, saya bertanya, apakah di antara kekasih Tuhan ini ada yang pernah melihat orang sebelum meninggal? Ya, kalau ada, coba kita bisa perhatikan. Ada orang yang sebelum meninggal itu gelisah sekali. Ya, namun sebaliknya ada orang yang sebelum meninggal dia tenang, dia berserah. Nah, ini kesaksian langsung disaksikan oleh anaknya, Ibu Meti almarhumah yang kemarin kami datang melayat. Beliau sampaikan ketika Pastor Andy sudah mendoakan, memang doanya saya adalah doa penyerahan. Ya, lalu ibunya itu tenang sekali, bahkan ya dia berserah sekali gitu. Benar-benar firman Tuhan itu luar biasa. Maka saudara harus ingat baik-baik, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi peganglah firman lebih daripada apa yang bisa engkau sebagai sandaran di dunia ini. Jangan ada yang lain, yang utama terutama, yaitu firman Tuhan. Karena ada dua kerajaan dan semua akan digoncangkan, tapi harus tinggal yang satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Kerajaan di dunia dimanapun Anda hidup, di kota manapun yang namanya masih di bumi, pasti akan tergoncangkan, baik moneter, ekonomi, keadaan, situasi lingkungan, perang, atau hal lain. Tapi barang siapa berpegang pada kerajaan sorga tidak akan pernah goyah, sekalipun goncangan kanan kiri, engkau akan tetap tinggal tenang sambil tersenyum karena ada Tuhan yang menjadi benteng penolong hidup kita semuanya. Tapi bagi orang yang percaya, ketika akan dijemput oleh malaikat Tuhan masuk dalam keabadian, disebut secara normal kita kematian, meninggal dunia, ikasian, pigimi, so pulang, so jadi jenazah, kaku dan seterusnya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu dia
percaya janjinya, sehingga dia nggak gelisah. Dan memang Tuhan sudah pernah ngomong kok, sebelumnya ke sorga, Tuhan bilang dalam Injil Yohanes 14 ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat ini populer ya. Saya pun juga sering memberikan ayat-ayat ini sebagai penguatan bagi orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus. Coba saudara ketik rame-rame lalu siarkan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo silakan. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan habis ketik, disiarkan, disebar, di-share, biar bumi penuh dengan firman Tuhan. Baik, saya bacakan, ada tertulis, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Bilang pada diri Anda sendiri, nggak boleh gelisah, nggak boleh gelisah, nggak boleh gelisah. Ada orang kanan kiri, bilang kanan kiri, jangan gelisah, jangan gelisah, jangan gelisah. Yes, ya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa di sorga. Percayalah juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapa dan Yesus adalah satu. Maka firman-Nya adalah satu, janjinya adalah murni. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau nggak ada lagi tempat di surga, Tuhan akan ngomong. Tapi Tuhan ngomong, masih banyak tempat di surga. Itulah sebabnya bagi orang percaya kematian itu berarti rumah di surga sudah selesai. Jangan gelisah. Orang kalau besok nggak tahu tinggal di mana, nggak tahu nanti makan apa, itu gelisah, nggak bisa tidur. Kayak mana besok ini, numpang di mana, tidur di mana, gelisah. Nah, saudara, dalam keabadian sebagai orang percaya ada janji Tuhan yang gelisah. Nanti waktu rumahmu di dunia engkau tinggalkan, ada rumah di sorga. Kalau kita paham prinsip ini dan kita hidupi, kita yakin sungguh-sungguh, maka kita benar-benar akan hidup sebagai orang yang menang dan merdeka dan tidak lagi menjadi khawatir dan takut. Apalagi resah gelisah. Jangan resah dan gelisah. Kayak siapa? Kayak lagu zaman dulu itu loh, Obih Mesak. Resah dan gelisah menunggu di sini. Tidak lagi kan, kita sudah punya kepastian, kita tidak lagi menunggu keselamatan, karena keselamatan sudah Tuhan berikan bagi setiap orang percaya 2000 tahun yang lalu ketika dia membayar hidupmu, dia menebus rohmu, pribadimu untuk masuk surga. Ya, itu Tuhan bilang, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saya punya statement ini, saya punya prinsip ini, saya punya kalimat ini, mungkin cukup keras, tapi saya yakin benar bahwa orang Kristen atau orang percaya itu waktu meninggal bukan karena sakit, melainkan karena rumah di surga udah jadi. Melainkan karena Bapa sudah memanggilnya pulang ke rumahnya yang sudah disediakan. Ayat 3. Ya, ini janji Tuhan loh. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, artinya udah jadi toh rumahnya, aku keren banget ini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, di mana Tuhan berada? Di sorga toh. Di mana aku berada di sorga, kamu pun berada.
Keren sekali ya firman Tuhan Yesus. Tentu setiap kita boleh mengerti, mengaminkan firman ini. Dan saya minta kepada Bapak Ibu yang ngerti stitch video atau memposting ulang atau membagikan, kalau merasa terberkati seperti pujian tadi ya yang Pastor bawakan atau puji-pujian yang Pastor sampaikan sebelum menyampaikan sharing firman seperti ini, terberkati, saudara bisa meng-stitch videonya, saudara memotong lalu memposting jadi video shoot singkat, klip atau apa dibagikan. Karena pujian-pujian tadi itu akan memberikan kedamaian kepada mamamu atau papamu di usia yang sudah sepuh, tidak gelisah, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Silakan saudara, ya, layani Tuhan dengan berbagai macam cara yang benar, membagikan pujian, membagikan firman, membagikan kesaksian, bagikan link, tautan, isinya doa-doa bagi jiwa-jiwa, itu yang melayani. Engkau ramah, murah senyum, rendah hati, setiap hari menyapa orang dengan cinta kasih Tuhan Yesus, itu juga melayani. Saudara ibadah, kebaktian dimanapun di gereja, itu juga ibadah melayani Tuhan Yesus. Ya, jadi hidup ini jadilah sebagai ladang berkat dimanapun engkau berada di setiap sesi musim hidup Anda sekalian, ya. Dan biarlah Tuhan yang bertambah-tambah, Yesus yang dimuliakan, dan Andi Simon dan kita semuanya semakin berkurang-kurang. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga janji, ya, bahwa orang-orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus, halo Husiana, Yohanes, yatim piatu kah? Kayaknya saya juga deh. Artinya orang tua kita sudah pulang di surga toh. Kalau begitu berarti waktunya di dunia udah selesai. Dan berarti Tuhan sudah percaya kita mandiri. Ya, tetap semangat ya. Firman ini mendampingi engkau menjadi pemenang setiap hari. Halo semuanya. Baik, bagi orang percaya ketika dia dipanggil Tuhan pulang, itu berarti Tuhan mau bilang begini, berhenti Jo ngana dari semua jadi lelahmu. Perihal kesaksian yang saya kembali sampaikan, seorang ibu yang saya kemarin melayat, dia sudah ternyata ketika kemarin ketemu suami, ketemu anak-anak, mereka semua ucap terima kasih, mereka tersenyum, mereka bahagia karena Tuhan menjawab doa mereka. Mereka sedih pasti kehilangan orang tua terkasih, istri terkasih. Tapi mereka berkata bahwa iya, memang mama sudah minta supaya bisa berhenti dari jadi lelah ini. Ternyata sudah sekitar, saya lupa 5 atau 7 tahun sudah cuci darah. Dan kondisinya katanya dia setiap hari mengalami rasa nyeri begitu. Lalu dia berdoa, Tuhan kalau boleh bawa pulang ke sorga, ya. Dan perihal manusia itu meninggal, itu kedaulatan Tuhan loh, iya kan? Bahkan kalau saudara melihat nanti ya saya bahas kapan-kapan di sesi yang berbeda ya, karena perlu penjelasan. Tapi dalam kitab Wahyu mencatat ada waktunya di akhir zaman, satu waktu kematian itu lari dari mereka. Ada waktunya nanti saat masuk masa-masa antikris ya, orang mau mati tidak bisa mati-mati, tersiksa loh. Nanti ada itu, ada firmannya bilang begitu. Tapi bagi orang percaya, kita yang percaya sungguh-sungguh, kita sudah tidak di dunia ini gitu. Orang yang menderita, tersiksa,
Kalau belum diambil sama Tuhan, ya dia akan tersiksa. Ya, halo Francisca Pardede. Oh ya, anak yatim ya, ditinggal papa 24 ya. Ya udah, papa kan sudah bahagia di sorga, ya. Louis Waru ini harus jadi berkat dan nanti jadi kesaksian imannya, puji Tuhan. Jadi doa dijawab Tuhan, yaitu berhenti dari jadi lelah. Ya, seperti satu ayat lagi ya, kata kitab suci Wahyu 14 ayat 13. Silakan diketik, tolong diketik rame-rame. Wahyu 14 ayat 13. Ini akan menjadi ayat populer yang banyak terpampang di bunga-bunga ucapan duka atau menjadi ayat penguatan bagi mereka yang sedang membutuhkan penguatan dari ayat firman Tuhan seperti ini. Ketika rame-rame lalu siarkan, share sebanyak-banyaknya. Wahyu 14 ayat 13 ada tertulis, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang itu. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itu kesaksiannya. Jadi kalau saudara paham hal ini, Tuhan kasih kita satu kebenaran bahwa lewat doa kepada Tuhan, doa bisa menyembuhkan orang sakit, tapi melalui permohonan doa juga bisa kita minta mengakhiri segala sesuatu dan kembali ke Tuhan sehingga tidak lagi mengalami rasa nyeri, jerih, lelah di dunia ini. Kiranya renungan ini bisa menjadi penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin lebih lama sharing-sharing, waktu sudah jam 7 Wita. Saudara Pastor mau aktivitas ya. Seperti hari ini hari yang panjang, Anda pun persiapkan aktivitas, sekolah, pelayanan, ngajar, ke pasar dan sebagainya. Baik, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Firman ini menjadi remah dan roti hidup, makanan bagi setiap kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau mau supaya kami tidak gelisah, tidak khawatir menghadapi baik waktu akan datang kematian maupun hidup di dunia ini. Kami nggak boleh takut karena Tuhan nggak beri kami roh ketakutan, tapi keberanian, bagi semangat untuk kami menjadi saksi dan hidup menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, saya berdoa khusus bagi setiap Bapak Ibu sekalian pemirsa yang sedang dalam kondisi pemulihan atau ada vonis dokter sakit di tubuhnya. Kalau Anda mendengar ini atau ada keluargamu mendengar ini, silahkan dua tanganmu tumpangkan di dada masing-masing atau di bagian dada orang yang Anda sedang layani. Baik, bersatu hati kami berdoa, minta aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir di tubuh mereka, di dalam darahmu, di jiwamu, di rohmu ada ketenangan, ada kesembuhan, ada berkat kesehatan, di hatimu ada kedamaian dalam nama Yesus Kristus. Be healed, be free, and be clear, and be clean. Darah Yesus yang suci mentahirkan Anda sekalian, mengkuduskan dan
mengampuni semua dosamu, lepaskan dari kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk penyakit. Dan sekarang terimalah berkat dan sembuhlah dan hiduplah dan panjang umurlah dan layani Tuhan Yesus dengan setia. Dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada yang rusak yang nggak bisa dibetulkan. Bahkan buluh yang sudah pudar takkan dipatahkannya. Sumbu yang hampir padam tidak akan dibuang, tidak akan dipadamkannya. Yesus adalah jawaban, dia sanggup dan dia tahu cara untuk menyembuhkan dan memulihkan Anda sekalian. Puji Tuhan. Berkat untuk air minum dan minyak saudara-saudara yang mau untuk pakai minum obat atau minum. Sebelumnya, mari kalau saudara mau diberkati, bisa angkat seperti ini. Puji dan syukur, saya berdoa, memohonkan berkat Tuhan, berkat kesembuhan, berkat kuasa-Mu ya Tuhan, turun untuk setiap mereka yang saat ini angkat air minum dan minyak. Diberkatilah setiap air minum di tangan Anda, dan minyak yang kau pegang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Air minum dan minyak ini sudah diberkati. Puji Tuhan. Minumlah dan jadi berkat. Kalau engkau butuh minyak itu, oleskanlah ke tubuh orang sakit. Niscaya tidak mustahil kesembuhan ilahi terjadi. Minum dari berkat banget. Muncrat. Puji Tuhan, angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian, dan setiap tangan yang terangkat, masuklah di hari yang baru ini, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, setiap Anda dan saya ada dalam perlindungannya. Roh yang menyala bersaksi tentang kebesaran Tuhan, dan semua kita hidup menjadi pribadi yang sedangkan hati Tuhan Yesus saja. Saya berdoa dan berkati turun bagi Anda semua yang saya diberkati yang connect dan tidak turun, kepala dan bukan ekor, dari hidupmu. Nama Tuhan selalu dipermuliakan, disaksikan, diagungkan, dipuji-puji. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan tempatnya maha tinggi. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, seperti banyaknya request khusus sebelum pastor offline, kalau bisa Tuhan, mereka ada request satu pujian penutup. Makasih Kakak Chelsea sudah mensematkan ya komen-komen yang penting di mana TikTok ya, di Instagram, dan mungkin juga di Facebook dan di YouTube. Makasih semuanya. Siapa nih yang merasa terberkati? Halo Ibu Lili, Ibu Lidian, puji Tuhan, terberkati ya. Pastor pun terberkati, senang Tuhan kasih hidup bisa melayani Bapak Ibu setiap hari. Saling dukung doa ya, semoga kita tetap panjang umur, sehat selalu, bisa kita meet up setiap hari live streaming, saling menguatkan, dan Tuhan
juga tolong Pastor Andy selalu berikan hikmat-hikmat yang baru supaya bisa dalam menyampaikan renungan bisa saudara tidak bosan dan juga bisa menerima dengan damai sejahtera. Bertumbuhlah pelan-pelan sekalipun saya tidak pandai mengajar, tidak pandai berkhotbah, tapi kiranya sharing dari kehidupan bersama Tuhan Yesus setiap hari bisa membangun setiap iman kepercayaan Anda untuk jadi berkat. Iya, betul sekali. Pastor nanti akan adakan bagi beras, dan itu sudah kita adakan tiap hari. Hari ini pun kalau saudara misalnya di Balikpapan butuh untuk bantuan beras, bukan beras murah loh ya, tapi beras gratis, silahkan datang. Kami ada stok, kami memberkati ya. Meskipun kami tidak dalam penggembalaan, tapi Anda bukan jemaat, karena kami pun tidak penggembalaan. Anda mau digembalakan pun saya tidak mau juga. Tapi meskipun demikian tidak menghalangi saya untuk membantu Anda. Kalau minta bantuan pinjam uang, bantu modal kerja, mohon maaf sekali saya tidak ada gitu ya. Saudara minta pinjam, saya juga tidak meminjamkan Anda uang. Ya, karena saya pernah katakan bahwa saya tidak mau pinjam orang uang, nanti jadi salah, jadi musuh gitu. Tapi kalau saudara butuh beras, datang di Balikpapan, nanti saya kasih gitu ya. Mau butuh doa, nanti hari Minggu silakan ikut kebaktian, saya bantu doakan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Indah kesaksian saya sudah sembuh. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Lina dan juga Ibu Lisna Sirait, Ti Umir ya. Dan semuanya, halo, Opun Kardosi Hite, Opun Katrina, Ibu Merit Manurung, ya, puji Tuhan, halo Naomi, halo Kakak Melki Pangemanan, halo semuanya, dor, bowo. Iya, ayo saudara saling sapa-sapa. Oh ya, kalau saudara mau ambil bagian BBT, bagi-bagi tugas sama Pastor Andy, silakan saudara kirim beras kemasan 5 kilo aja ke pos IHS Balikpapan. Nanti kita akan kumpulkan, kita doakan, kita salurkan. Kalau saudara-saudara nanti mau ikut salurkannya silahkan. Tapi pasti setiap hari orang datang kita kasih. Nanti kalau waktunya sudah terkumpul banyak atau pastor sudah memberkati, dapat berkat lebih, saya bisa sekian ton, 5 ton gitu, kita bagikan sama-sama. Terima kasih. Kiranya jadi berkat banget Ibu Sri Suparti di Solo. Terima kasih. Nanti ya kalau ke Solo ajak ke kuliner di sana. Halo Ibu Ratna, puji Tuhan. Romondang, Ibu Maria, Dewi Simanjuntak. Ayo, puji Tuhan. Iya benar sekali, supaya kita bisa hidup ini apa ya, ada manfaatnya. Hidup ini jadi berkat. Pastor kapan ke Surabaya? Nanti ya di info. Puji Tuhan. Sambil saudara sapa-sapa sebelum Pastor akan offline. Baik, saya akan memuji Tuhan Yesus. Ya. Halo semuanya, makasih sama-sama, makasih ya. Ayo, sudah menyapa. Magelang juga menyapa, terima kasih. Terima kasih banget disapa oleh Magelang. Pujian ini menghantar kita masuk di hari yang baru dengan satu keyakinan, setiap hari aku melihat mujizat Tuhan Yesus. Setiap hari aku merasakan kasih. Setiap hari aku boleh menjadi kekasih Tuhan Yesus. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat. Yes.
terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa keluarga Tesa Simanjuntak, setiap dalam Tuhan dalam pelayanan bagi sesama, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam pelayanan ini. Oh Yesus, Yesus Gemini Sinjuntak halo. Yesus segalanya bagi kita, amin. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan. Pastor Andy mau sampaikan pengumuman ya, beberapa poin-poin penting sebelum saya serahkan offline. Tolong disimak ya, dan kalau terberkati tolong di-share ke yang lain. Ini infonya yang pertama. Pastor mau sampaikan, bagi saudara-saudara yang mau ambil bagian BBT, silakan bisa kirim taruh berasnya di pos IHS kemasan 5 kilo ya. Kita ada seperti lumbung-lumbung kecil, kita taruh di sana, dan bagi orang yang membutuhkan kita kasih. Inilah pelayanan kami, rindu sekali menjadi lumbung berkat bagi yang membutuhkan. Yang kedua, bagi saudara-saudara yang mau BBT memberkati air minum ya. Di sini saudara pastor tidak minta uang ya. Hanya menginfokan saudara mau berpartisipasi di dalam penyediaan beras atau healing water. Karena pastor kan tidak punya beras, tidak punya healing water. Saya pun tidak bikin air ya. Saya bantu mendoakan. Jadi beras yang kau kirim datang jadi benih, pastor hamba Tuhan mendoakan, memberkati, lalu kasih kepada yang lain. Bagian kekurangan jadi beras berkat, bagian sakit jadi beras kesembuhan. Kalau saudara mau memberkati yang berikutnya, air mineral ya, mereknya ya merek nasional ya, silakan kirim dalam kemasan 30 mili ya. Selama ini beras, air ya, pastor ada berkat dari gift apa, saya beli, puji Tuhan. Memang hari-hari ini untuk melihat yang gift atau berkat ini memang tidak seberapa banyak. Jadi saudara
Pastor sampaikan ini BBT. Kalau saudara mau terlibat, puji Tuhan. Kalau tidak juga tidak ada sama sekali paksaan, tidak. Saya tidak berubah, tidak menjadi lantas. Cuman mungkin untuk pembagiannya durasinya lebih panjang gitu ya, biasanya sebulan sekali bisa 2 bulan. Saya kumpulkan terus supaya selama saya masih hidup, saya rindu pelayanan bisa jadi berkat. Kalau saudara mau memberkati air mineral kemasan 330 ya, silakan taruh di pos IHS antar, nanti pastor mendoakan, lalu saya labelkan, saya bagi kepada orang-orang sakit yang membutuhkan secara gratis ya. Lalu satu lagi, kalau saudara mau memberkati roti anggur ya untuk perjamuan, roti sirup untuk perjamuan, saudara ada kenalan, ada relasi, ada akses, silakan ya. Nanti kami juga akan doakan pakai untuk roti doa perjamuan, dan juga bisa kami doakan berkat itu roti dan sirup sebagai simbol persekutuan dengan darah Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus ya. Saya bisa juga bagi kepada orang-orang sakit di rumah sakit atau dimanapun yang membutuhkan untuk mereka bawa ke rumah-rumahnya. Jadi saya hari ini khusus membuka kesempatan ini BBT, beras, air, roti, anggur, silahkan. Baik, satu lagi sebelum saya selesai, bagi saudara yang rindu disapa sore atau malam hari, silakan di subscribe, di follow, khususnya yang di TikTok ini, dan juga info yang di YouTube, Facebook, dan Instagram Pastor Andy ya. Anak Pastor Andy Simon, namanya Spanish Gavrila Simon, sudah membuat akun TikTok, dan diantaranya selain daripada hobinya menari, saya juga mendorong dia untuk bisa menyapa pemirsa Pastor Andy baik dimanapun saudara mau bergabung di TikToknya dengan nama Spanish Gavrila Simon. Kemarin juga ada live, saya melihat ada ditonton 1.000 orang lebih, dan ternyata jadi berkat. Saya merasa ada urapan. Saya terima kasih sama Roh Kudus, kasih urapannya juga kepada anak saya. Dia membawa pujian meskipun sama kayak saya, sederhana saja, pun masih belajar, tapi ada urapan. Dan kalau saudara mau kepoin, pengen disapa juga ya sore malam ya, saya dorong dia supaya bisa lebih konsisten. Silakan yang di Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok bisa follow, tolong di follow, didukung, disupport akunnya anak Pastor Andy Simon di TikTok, namanya Spanish Gavrila Simon. Halo Ibu Estina, terima kasih. Mam Francisca, terima kasih, dan semua yang sudah, oh ya makasih. Saya baca itu kan nama di akunnya, tapi kan contoh Lina Nahampung, tapi ternyata di situ dia minta disapa dengan nama siapa tadi itu. Kalau nggak disapa ngambek katanya, komplain katanya siapa. Jadi saya tidak selalu ingat karena banyak sekali yang minta disapa. Ya, jadi saya biasa sapa itu ya nama di akunnya, tapi ternyata di situ di sini tadi saya komplain nggak disapa. Tuh ada Gemini Sinjunta udah disapa. Lina Nahampun, namamu siapa dipanggil tadi opung siapa itu? Tuh Lina Nahampun, dia tulis gini, keluarga Tesa Simanjuntak Pastor disapa, komplain nih si Boru karena nggak disapa. Jadi saya bingung karena saya membaca Lina Nahampun, saya kan tidak tahu atau tidak ingat selalu di dalam Lina itu ada
maupun desa dan sebagainya. Jadi tolong ya dibantu pengertiannya, jangan sampai hal-hal gini membuat kecewa. Ya, kondisi terbatas, sedapatnya saya akan menyapa saudara secara adil. Tapi kalau lupa tolong diketik ya, supaya saya bisa menyapa semua dengan semua senang hati. Meskipun saya tahu nggak mungkin senangkan semua orang. Baik, itu ya. Terima kasih semuanya, puji Tuhan. Dan juga kalau puji-pujian tadi ada yang terberkati, silakan di share ke yang lain supaya bisa jadi berkat. Via Grace, halo, saya sudah menyapamu. Ya, siapa lagi tuh tadi? Ada yang mau UAS apa nih? Giovanni, ya, diberkati sukses ya UASnya. Baik, terima kasih sudah hampir setengah 8 Wita, sejauh aktivitas hari ini. Cie, kelihatan rapi keren ya. Iya, ini rapi keren, dapat berkat ya. Rasanya kalau tidak salah ingat ya, kalau salah minta maaf ya. Ya, dari seorang bapak di Semarang. Ya, saking kerennya nih, saya sudah kecilin. Nanti ini ada mereknya, belum diulit, mesti digunting dulu. Mereknya, Casio, dikasih orang. Ya sudah kalau gitu, terima kasih ya. Saya habis ini mau potong dulu, biar nggak bilang katrok gitu. Nah, iya, terus memberkati semuanya. Shalom, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel Kristus kita semuanya, dan bersertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Terima kasih ya buat supportnya, buat share-nya, buat dukungannya, juga buat doa-doa buat semuanya. Semua berkati. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.